Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa program studi ekonomi syariah. Baik, setelah minggu lalu teman-teman mengumpulkan tugas untuk praktiknya ya, sudah praktik CS, Teller, dan Account Officer untuk minggu ini, maka kembali ke teori. Dan untuk teori pada minggu ini adalah manajemen risiko bank syariah, di mana di materi ini teman-teman akan saya perkenalkan dengan risiko-risiko yang mungkin berdampak pada operasional bank syariah. Baik, saya share screen. Baik, sudah nampak ya. Jadi di sini manajemen risiko bank syariah. Nah, untuk pengertian dari risiko sendiri ya, pada slide kedua sudah ada beberapa pengertian dari risiko. Ya, salah satunya adalah suatu kondisi yang memungkinkan terjadi kerugian, ya. Lalu ada juga kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan semestinya. Lalu pengertian yang lain dari risiko itu adalah potensi, ya, potensi untuk mengalami kerugian, atau bisa dibilang juga ketika tidak sesuai dengan ekspektasi seperti itu, karena memang kalau kita bicara makro seperti itu yang namanya risiko eksternal itu sangat memungkinkan, apalagi di tahun depan kita 2023 sudah santar gitu ya, sudah santar isu bahwa wah akan terjadi inflasi besar-besaran, dan untuk saat ini telah terjadi banyak PHK dan sebagainya. Apakah itu akan berdampak pada operasional bank syariah? Seperti itu. Baik, itu yang akan kita pelajari hari ini. Baik, saya mulai dengan latar belakang. Jadi situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan sehingga meningkatkan kebutuhan akan yang pertama adalah praktek tata kelola. Jadi tata kelola yang sehat itu biasa disebut dengan good corporate governance seperti itu ya. Dan penerapan manajemen risiko. Bagaimana yang namanya risiko itu tidak bisa dihindari gitu ya teman-teman. Bagaimana cara perusahaan ya, di sini adalah lembaga keuangan bank syariah gitu ya, mengelola risiko tersebut. Sama halnya dengan kita jalan dari rumah ke kampus sudah pasti ada risikonya, ban bocor ya, jatuh dan sebagainya. Kita jalan kaki juga ada risiko, tapi bagaimana kita mengantisipasi risiko tersebut. Contohnya nih terkait dengan tadi ya, ban bocor kendaraan, rem dan sebagainya. Bentuk antisipasinya adalah kita mengecek kendaraan kita dulu sebelum kita berpergian. Oh, bannya, anginnya oke. Oh, minyaknya isi. Oh, remnya fungsi dan sebagainya. Sehingga apa? Risiko itu dapat kita minimalisir. Itulah poinnya di situ. Bagaimana kemungkinan ada risiko kredit macet, ada risiko gagal bayar, ya, ada risiko reputasi yang pasti mungkin terjadi. Hanya saja bagaimana perusahaan tersebut memanage risiko itu. Yang ketiga, penerapan manajemen risiko tersebut akan memberikan manfaat, ya, baik kepada perbankan maupun otoritas pengawas bank. Siapa? Otoritas pengawas bank, OJK dan BI. Baik. Lalu esensi dari penerapan manajemen risiko itu mencakup prosedur ya dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha bank akan tetap dapat terkendali pada batas yang dapat diterima, dan hal tersebut dapat menguntungkan baik pihak bank maupun pihak masyarakat ya sebagai dan sumber dana pihak ketiga seperti itu. Dan untuk latar belakang yang terakhir adalah risiko ya, risiko dalam konteks perbankan itu merupakan kejadian yang potensial. Seperti tadi Ibu sampaikan bahwa itu sesuatu yang mungkin kayak gitu ya. Nah, bedanya risiko itu ada yang dapat diperkirakan kayak gitu ya, ada yang bisa diantisipasi dan ada juga yang
tidak dapat diperkirakan gitu. Yang tentunya dua hal ini entah dapat diperkirakan atau tidak itu akan berdampak negatif terhadap pendapatan bank maupun permodalan bank. Ya, untuk sesuatu yang bisa diperkirakan, katakan oh tahun 2023 itu ada potensi untuk resesi seperti itu. Artinya apa? Sudah ada ramalan gitu. Dan bukan lagi ramalan ya, tapi memang udah ada analisis sehingga dikatakan akan ada resesi kan seperti itu. Bukan lagi ramalan, tapi memang udah ada gambaran gitu, ada hitungannya. Tetapi kalau kejadian itu bersifat bencana alam, kebakaran, gempa. Nah, itu sesuatu yang tidak dapat diprediksi. Baik, saya ke konsep risiko perbankan, teman-teman. Dalam konteks perbankan, risiko itu merupakan potensi terjadinya peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian di pihak perbankan. Lalu bicara manajemen risiko ya. Pada slide ketujuh, mahasiswa dapat membaca pengertian dari manajemen risiko ya. Nanti silahkan dibaca. Lalu pengaturan manajemen risiko bank umum. Pada slide 8 kita bicara secara global dahulu. Di sini ada manajemen risiko bank umum. Ada risk governance, ada risk management pilar, dan ada disclosure. Baik, jadi yang disebut dengan risk governance itu maksudnya adalah satuan kerja, gitu ya. Satuan kerja dari manajemen risiko dan komite manajemen risiko. Artinya apa? Itu adalah suatu ini ya, kayak sub gitu ya, sub bidang kayak gitu, sub bidang mengenai satuan kerja di mana terdiri dari orang-orang yang berkompeten di bidang manajemen risiko. Mereka tugasnya adalah meminimalisir gitu. Bagaimana supaya meminimalisir risiko yang terjadi pada lembaga tersebut. Lembaganya apa? Perbankan gitu ya. Nah, lalu risk management pilar ini adalah bentuk gitu ya, bentuk pengawasan aktif dari komisaris dan direksi, lalu kebijakan, prosedur dan penetapan limit, lalu identifikasi, pengukuran, monitoring, dan sistem informasi mengenai manajemen risiko, lalu ada sistem pengendalian internal. Lalu untuk disclosure-nya adalah laporan tahunan atau annual report ya, di mana laporan ini berisi profil risiko dan laporan produk atau aktivitas baru dari lembaga ini. Baik, proses manajemen risiko teman-teman bisa baca di slide 9 ya. Saya lanjut ke slide 13. Untuk risiko bank konvensional ya, yang pertama adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko reputasi, risiko hukum, risiko strategik, dan risiko kepatuhan. Baik, sebelum saya jelaskan masing-masing, akan saya kasih tunjuk dulu. Kalau risiko bank syariah apa saja gitu ya. Jadi ini untuk konvensional teman-teman bisa memahami, bahkan harus hafal ya. Harus hafal karena anak ekonomi syariah gitu. Slide 13 ya. Saya lanjut ke slide ini dulu, ke 15. Baik, kalau tadi bank konvensional, sekarang saya bicara bank syariah. Pada bank syariah, ada risiko pasar, likuiditas, operasional, reputasi, hukum, strategi, kepatuhan. Sampai di sini masih sama risikonya dengan bank konvensional. Nah, dua hal yang membedakan. Di sini saya beri warna berbeda, yaitu risiko rate of return sama risiko equity investment. Apa dua ini? Gitu ya. Baik, akan saya bahas satu persatu secara global ya, karena nanti untuk secara detailnya sudah ada di slide. Di sini udah saya sediakan 29 slide gitu ya, di mana 29 slide ini berisi semua tentang risiko-risiko yang mungkin muncul pada bank syariah. Baik, saya kembali ke slide 14. Di sini risiko teman-teman secara garis besar dibagi dua. Sebenarnya sih ini udah yang Bu Ani sampaikan tadi ya. Yang pertama ada risiko murni, di mana risiko ini ya ada kemungkinan merugikan, tetapi kemungkinan menguntungkan juga. Sorry maaf, tetapi keuntungannya tidak ada keuntungan, itu disebut risiko murni gitu.
Nah, kalau risiko bisnis baru ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi, gitu kan. Nah, kalau risiko murni tadi, contohnya gitu, force majors gitu ya, lalu kebakaran ya, gempa kayak yang barusan terjadi di Cianjur gitu kan, itu kan tidak ada yang menguntungkan dari kejadian itu, dari bencana alam itu tidak ada yang menguntungkan seperti itu. Nah, tetapi kalau risiko yang dia ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi, itu biasa disebut dengan bisnis risk ya, atau risiko bisnis, di mana risiko bisnis ini bisa terjadi pada kegiatan kredit atau pembiayaan. Well, saya bahas satu persatu. Kita mulai dari risiko kredit. Teman-teman, kalau di bank syariah itu namanya risiko pembiayaan. Kalau di bank konven namanya risiko kredit. Ini adalah risiko yang mungkin muncul dari proses pembiayaan yang diberikan. Risikonya berupa apa? Berupa kredit macet. Saya contohkan, 2020 bulan Maret kita kedatangan tamu COVID namanya ya. Karena tamu tak diundang ini ya dan tidak diharapkan ini, maka banyak usaha pelaku UMKM bahkan sampai ke perusahaan besar yang gulung tikar. Nah, karena gulung tikar ini mengakibatkan banyak nasabah, banyak masyarakat yang tidak dapat membayar angsuran atau kewajibannya. Sehingga apa? Risiko kredit macet ini muncul. Nah, pertanyaan sekarang, apa yang dapat dilakukan bank? Gitu ya. Apa mencita semua aset ya gitu atau melaporkan polisi gitu, bukan, ya, bukan seperti itu. Jadi yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan ketika terjadi kredit macet adalah satu, kita bisa restructuring. Restructuring itu adalah ketika contohnya si siapa ya, Bayu deh, yang katakan dia punya utang gitu ya di bank 100 juta, kurangnya 60 juta. Nah, di tengah jalan tuh dia kredit macet, usahanya bangkrut itu. Maka apa yang bisa dilakukan? Katakan yang tadi sisa 60 juta itu harusnya diselesaikan dalam 3 tahun, maka dengan restructuring maka itu bisa dimundurkan menjadi 5 tahun. Sehingga apa? Angsurannya berkurang. Kalau angsuran berkurang diharapkan si pengusaha tetap bisa membayar. Opsi dua adalah opsi dua bisa juga dengan katakan di ini ya kayak diberi pengampunan seperti itu. Karena yang terjadi kemarin bunganya diturunkan atau bagi hasilnya diturunkan sehingga apa? Nilai dari angsuran itu berkurang. Seperti itu ada rescheduling, restructuring seperti itu. Itu mengenai risiko kredit, teman-teman. Nah, selanjutnya risiko pasar ya. Baik, jadi risiko pasar ini berkaitan dengan inflasi, suku bunga, ya. Jadi penentunya siapa? Penentunya pasar. Pasar di sini bukan angso duo atau apa, bukan, tapi pasar itu adalah keadaan ekonomi secara makro. Bagaimana tingkat inflasi di waktu tersebut, bagaimana tingkat suku bunga di waktu tersebut, karena antar waktu, antar tahun, bahkan antar bulan itu bisa sangat terjadi perbedaan inflasi dan perbedaan suku bunga. Ingat, suku bunga saat ini itu menerapkan BI 7-day repo rate. Artinya, suku bunga Bank Indonesia itu bisa berubah secara cepat, bahkan dalam 7 hari. BI 7 days repo rate. Oke, itu risiko pasar. Risiko likuiditas itu adalah risiko yang dapat menimpa gitu ya bank dalam likuiditas. Contohnya, bank terlalu sedikit memiliki cadangan. Maka artinya ketika ada nasabah yang akan mengambil dananya bisa jadi tidak tersedia dana yang cukup. Nah, itu risiko likuiditas berdampak pada risiko reputasi. Sebaliknya, terlalu banyak dana yang dicadangkan, artinya ada dana, terlalu banyak dana yang mengendap, idle money. Idle money itu keadaan yang tidak baik. Kenapa? Karena sedikit uang yang diputar. Kalau sedikit uang yang diputar, artinya
kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan juga sedikit. Baik, risiko operasional, risiko reputasi, reputasi itu nama baik ya. Risiko hukum, risiko strategi, kepatuhan. Ini semua ada sampai dengan slide ke-29. Saya fokus ke equity investment risk dan rate of return risk. Baik, saya mulai dengan equity investment risk. Ini terkait dengan sharing risiko investasi ketika bank masuk dalam sebuah partnership atau syirkah. Sedangkan rate of return risk itu terkait dengan perubahan ekspektasi return pemilik dana investasi. Kenapa dua risiko ini muncul? Ingat, bank syariah itu menerapkan sistem bagi hasil. Bedanya bunga dengan bagi hasil adalah kalau bunga itu fix, tentukan di awal, tidak bisa, bahkan tidak bisa berubah seperti itu ya, mampu nggak mampu itu. Beda dengan bagi hasil, beda dengan sistem partnership seperti itu. Baik, di pertemuan ini akan saya kenalkan kalian dengan istilah compliant ya. Jadi compliant itu kepatuhan teman-teman. Dan di sini bank syariah itu eh, berbeda dengan bank konven dalam hal kepatuhan. Contohnya kalau bank konven itu hanya cukup patuh dengan BI dan OJK saja. Tetapi kalau bank syariah, selain dengan BU dan OJK, dia bank syariah juga harus patuh terhadap fatwa DSN MUI. Karena bank syariah tidak bisa mengeluarkan produk-produk yang tidak boleh ya secara hukum atau tidak ada fatwa DSN MUI-nya. Baik, teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan ya. Yang bisa saya sampaikan mengenai mengenai eh, manajemen risiko. Saya harap teman-teman paham ya, dan walaupun saya menyampaikan sekilas, tidak semua slide saya bacakan, teman-teman mau untuk belajar. Oke, good luck untuk kalian semua. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.